kita hari ini. Kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan sudah rela mati bagi setiap kita, menebus setiap kesalahan kita. Dan dia sudah bangkit mengalahkan setiap dosa-dosa maut. Dan saat ini dia sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita mau memuji menyembah nama Tuhan pada hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau saat ini ya Tuhan. Kami mau muliakan Engkau saat ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang disukakan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kita mau angkat pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Haleluya. Katakan dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Kau dimuliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Kau
kita saat ini, saudara. Dan nyatakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji.
lewat pujian kami, penyembahan kami saat ini Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita boleh sorakan siap memuji nama Tuhan saudara. Amin. Amin. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan di rumah Bapak Ibu Saudara. Pastikan hari ini engkau menyukakan Tuhan lewat pujianmu, lewat sorak-soraimu. Haleluya. Katakan sama-sama, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Kami bersuka cita karena kami punya Tuhan seperti-Mu. Kau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau berkuasa Tuhan. Katakan pujian ini dari awal. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita masih sambung pujian kita. Tetap semangat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa Dia Yesus hidup, bangkit bagi setiap kita. Mari bertepuk tangan ya. Haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang hebat. Kami mau nyatakan saat ini bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang bangkit, yang membebaskan setiap kami dari setiap belenggu-belenggu dosa. Haleluya. Katakan pujian ini dari awal. Kuasa maut telah dikalahkan. Nyatakan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh apa? Oleh darah anak
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan saat ini Engkau mendatangi setiap kami. Engkau menjumpai kami saat ini Tuhan. Kami rasakan Tuhan disukakan lewat pujian penyembahan kami. Oh Roh Kudus, terus jamah kami. Roh Kudus, terus jamah setiap kami. Jangan ada satu orang pun yang Kau lewatkan Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang Kau lalui untuk Engkau jamah, untuk Engkau lawat Tuhan. Engkau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Engkau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu Tuhan sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu terindah selamanya Tuhan. Mari sambil mengangkat kedua tanganmu saudara. Haleluya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Oh, karya-Mu Tuhan sempurna, haleluya dan mulia. Terima kasih Tuhan. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah
terindah. Selamanya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi setiap orang percaya? Yang pertama, mari kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 48. Firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, bahwa Yesus naik ke surga membuktikan bahwa Ia adalah benar Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, semuanya harus digenapi yang tertulis dari kitab para nabi. Apa artinya? Yang ditulis di dalam Perjanjian Lama, perbuatan tentang Tuhan Yesus, bahwa Dia harus lahir dengan nama Immanuel, Tuhan beserta kita. Kemudian Dia akhirnya mati di kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Lalu setelah bangkit dari antara orang mati, 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kekristenan kita bisa belajar apa yang terjadi dalam Tuhan Yesus, dalam diri Tuhan Yesus. Ada 5 yang dialami dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kelahiran. Yang kedua adalah kematian. Yang ketiga adalah kebangkitan. Yang keempat adalah kenaikan. Dan yang kelima, kita sedang menunggu penggenapannya, yaitu kedatangan Yesus kali kedua ke dunia ini untuk berjumpa dengan orang-orang percaya yang finish strong, taat, setia, mengiring Kristus sampai kesudahannya. Mereka dan kita semua dalam bilangan tersebut, orang-orang percaya yang setia pada Tuhan, akan diangkat dalam tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan ketika Dia naik ke surga, artinya pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, dan setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan, itu telah selesai. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 3-8, firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makna kenaikan Yesus ke surga itu berarti bahwa misinya atas dunia yang terhilang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa telah selesai. Nah, yang ketiga, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Justru dengan kenaikannya Yesus ke surga, yang ketiga maknanya, dia memberikan jaminan dan keyakinan bahwa orang yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan Yesus naik ke surga, maka kita juga satu hari kelak ketika kita dipanggil Tuhan, lalu dikubur. Tapi kubur itu hanya sementara, karena kita juga akan mengalami kebangkitan dan kenaikan ke surga seperti yang Tuhan Yesus alami. Dalam Yohanes 14 ayat 1-4, firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Jadi sama seperti kebangkitannya, kenaikannya ke surga juga merupakan pola yang akan diikuti oleh semua orang yang percaya kepadanya. Ada jaminan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dia juga menyediakan rumah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kita nanti dipanggil Tuhan, meninggal dikubur, dan kuburan itu sementara, karena kita juga akan dibangkitkan untuk mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan apa yang kita tabur di dunia ini. Ya, apa yang kita tabur kita akan tuai, yaitu kita akan tinggal di rumah Bapa yang kekal. Lalu selanjutnya, yang keempat, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu supaya orang percaya dapat meneruskan misi Tuhan Yesus yang belum terselesaikan, yakni menjadikan semua bangsa murid Kristus. Perhatikan baik-baik tadi poin yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa dia telah selesai menunaikan tugasnya, misinya atas dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tapi apakah pekerjaan Injil telah selesai? Tapi apakah pewartaan kabar baik kepada setiap orang, kepada semua bangsa telah selesai? Belum selesai. Itu sebabnya siapa yang meneruskannya? Yang meneruskannya adalah murid-murid Kristus. Matius 28 ayat 18-20. Tuhan Yesus akhirnya ketika naik ke surga memberikan sebuah mandat agung atau amanat agung pada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa murid hari-hari ini, konteks pada saat kita hidup? Murid Yesus adalah orang-orang yang percaya ajaran Yesus. Murid Yesus adalah orang-orang yang percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi murid Yesus adalah orang-orang yang mau meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus yang belum selesai atas dunia, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Oleh sebab itu, makna kenaikan Tuhan Yesus yang keempat, yaitu kita diutus untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus yang belum terselesaikan, yaitu untuk mewartakan kabar baik kepada setiap orang, sehingga orang lain yang belum mengenal Yesus boleh diselamatkan. Dan yang terakhir,
yang kelima, di dalam Yohanes 16 ayat keempat, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemana engkau pergi. Selanjutnya ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kelima, yaitu supaya penolong dan penghibur yang dijanjikan oleh Bapa di surga kepada murid-muridnya, yaitu di loteng Yerusalem, dan kepada kita hari ini murid-muridnya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah naik ke surga, maka penghibur penolong itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan pernah dicurahkan atas setiap orang yang percaya. Tidak akan pernah Roh Kudus datang untuk melawat setiap orang yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus naik ke surga supaya penolong dan penghibur itu Roh Kudus akhirnya dapat mengurapi kita, akhirnya dapat memenuhi hidup kita. Untuk apa? Untuk kita diberikan, diperlengkapi oleh kuasa. Kuasa untuk apa? Yaitu tadi, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus atas misi dunia yang belum terselesaikan, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kuasa Roh Kudus diberikan, yang pertama dan utama, memperlengkapi setiap kita orang percaya, bukan untuk show of force, kesombongan, bukan, tapi tujuan utamanya untuk kita bisa mewartakan kabar baik, mewartakan Injil kepada orang lain dengan penuh kuasa. Begitulah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita bisa pelajari. Semoga apa yang disampaikan hari ini bukan hanya kita dengarkan, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi murid Kristus yang sejati. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lalu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Imannya semakin naik bukan turun, imannya semakin kuat bukan lemah, dan dia akan menjadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Togi Simanjuntak. Shalom. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah kita hari ini. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GBI Sari Bumi Indah bahwa besok hari Minggu kita akan adakan ibadah, tapi ibadah kita masih akan dilakukan secara online melalui YouTube channel ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada dalam panduan yang Bapak Ibu Saudara-saudari terima di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian doa Yabes. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita mau terima berkat-berkat daripada Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya
Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi seluruh umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus melawat mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka. Kalau ada di antara umat-Mu yang lemah, Tuhan Yesus kuatkan. Kalau ada di antara umat-Mu yang susah, Tuhan Yesus hiburkan. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, jadilah sembuh. Umat Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang berkekurangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu, tolong mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, bukakan pekerjaan, bukakan usaha, bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka Tuhan, sehingga mereka berkecukupan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Togi Simanjuntak, yang telah menjadi berkat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, Tuhan Yesus memberkati pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan segalanya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dimuliakan oleh kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat Indonesia. Kalau sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan pandemi virus corona ini, Tuhan masih ada di Indonesia, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan kepada pemimpin negeri kami hikmat ya Tuhan, untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan Tuhan, Indonesia ada dalam hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Indonesia datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Hamba berdoa menyerahkan kembali umat Tuhan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu jemaat Tuhan, sekarang terimalah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus turut menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan bawa kita ke sorga yang mulia sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan, haleluya. Dan
Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari.